Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam dari Bangkok, Thailand. Nama saya Beni Agus Prima. Saya adalah manajer program untuk pembela HAM di Forum Asia. Forum Asia sendiri merupakan jaringan masyarakat sipil yang bekerja di isu hak asasi manusia dan terbesar di Asia. Kami beroperasi di 23 negara di Asia dan eh, untuk di Asia Tenggara sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara fokus kami dalam melakukan kerja-kerja advokasi hak asasi manusia. Sharing yang akan saya lakukan pada hari ini fokusnya lebih di kondisi situasi pembela HAM di Asia dengan fokus tentu saja situasi kebebasan berekspresi. Kenapa fokus kami pada hari ini adalah untuk situasi pembela HAM di Asia? Karena kami menggunakan definisi pembela HAM yang sangat luas berdasarkan definisi dari deklarasi PBB bahwa siapapun terlepas dari profesinya dapat menjadi seorang pembela HAM apabila ia bekerja untuk memenuhi hak asasi manusia dirinya sendiri ataupun sebagai kelompok. Jadi terlepas dari profesinya maupun dia bekerja secara formal di LSM misalnya atau merupakan petani atau mungkin dari ibu-ibu pembela lingkungan yang tadi di video disampaikan di awal, mereka semua bisa menjadi pembela HAM. Dan Forum Asia selama 15 tahun terakhir kami secara reguler melakukan riset dan dokumentasi terkait situasi pembela HAM di Asia dan untuk melihat polanya. Karena kami juga memahami bahwa agak mustahil untuk mendokumentasikan semua pelanggaran hak asasi manusia atas pembela HAM yang terjadi di Asia. Eh, tetapi kami berusaha untuk melihat polanya seperti apa sih, gitu. Apakah bentuk serangan yang paling seringnya itu serangan secara fisik atau mungkin serangan digital atau sebagai macamnya. Nah, ini adalah 22 negara di mana kami berhasil mengumpulkan data terkait pelanggaran terkait serangan terhadap pembela HAM di Asia. Nah, dari 2 tahun terakhir di 2022 dan 2023, kami mendokumentasikan setidaknya 1.595 kasus pelanggaran terhadap pembela HAM dan individual yang terdampak sekitar 3.800, hampir 3.900. Dan ini termasuk juga organisasi dan anggota keluarga dari pembela HAM. Tapi lagi-lagi ini hanya merupakan data yang sangat sedikit yang benar tidak mencakup seluruh pelanggaran yang terjadi di lapangan. Di Asia Tenggara sendiri dari 1.600 kurang lebih setengahnya itu terjadi di Asia Tenggara dan dampak terhadap pembela HAM yang kita hitung juga itu karena seringkali kita melihat bahwa anggota keluarga menjadi target serangan saat pembela HAM-nya sendiri mungkin udah kebal gitu dari intimidasi. Nah, untuk pelanggaran yang paling umum yang terjadi di Asia Tenggara, dan data di Asia Tenggara saya bisa bilang ini data di Indonesia cukup merefleksikan apa yang terjadi di Asia Tenggara. Judicial harassment atau perundungan menggunakan instrumen hukum itu seringkali merupakan pelanggaran yang paling sering yang digunakan oleh aparat baik dan juga aktor-aktor non-negara untuk menyerang HRD, untuk menyerang pembela HAM. Dari 798 kasus di Asia Tenggara, sekitar kurang lebih setengahnya itu mencakup dengan isu perundungan secara hukum. Dan ini bentuk paling umumnya adalah penangkapan secara sewenang-wenang, penggunaan aturan hukum yang represif, mungkin di Indonesia konteksnya seperti penggunaan Undang-Undang ITE, dan juga penolakan terhadap proses peradilan yang adil, di mana kita melihat seringkali kalau kasusnya itu mencakup dengan terkait dengan komunitas masyarakat atau lingkungan berhadapan dengan korporasi, kita seringkali melihat ada proses-proses yang janggal di proses peradilannya. Nah, dari kasus judicial harassment ini, sekitar 83%-nya itu terkait dengan isu kebebasan berekspresi. Jadi ini seringkali terkait dengan masyarakat melakukan protes, melakukan demonstrasi, penolakan terhadap upaya bisnis atau perebutan lahan dan sebagainya macamnya gitu. Dan
instrumen hukum represif yang digunakan baik oleh aktor negara ataupun non negara seringkali itu pencemaran nama baik, penghasutan, dan kadangkala itu juga bereskalasi menjadi framing atau eh, framing terkait dengan masyarakat melakukan pengerusakan terhadap aset milik perusahaan atau sebagai macamnya itu. Dan tujuan utamanya dari judicial harassment ini adalah lagi-lagi untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan protes terhadap misalnya perusahaan lingkungan atau tindakan pelanggaran HAM lainnya, gitu. Biar masyarakat menjadi takut. Jadi mereka juga menyensor diri mereka sendiri untuk tidak melakukan kerja-kerja advokasi hak asasi manusia lebih lanjut. Dan kelompok yang paling terdampak dari perundungan secara hukum ini adalah yang kami sampaikan sebagai pro-democracy defenders atau pembela HAM yang bekerja di isu-isu pro-demokrasi. Misalnya di Indonesia konteksnya mungkin saat ada penolakan RUU KUHP karena kita melihat bahwa itu adalah upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja pembela HAM yang fokus untuk isu demokrasi. Kemudian ada WHRD atau Women Human Rights Defenders atau yang kita sebut juga sebagai perempuan pembela HAM, aktivis media sosial, dan juga pembela HAM berbasis komunitas. Dan lagi-lagi untuk pembela HAM yang berbasis komunitas, saya rasa mungkin datanya itu sangat belum bisa kami cakup secara adil gitu, karena banyak sekali pelanggaran HAM terhadap pembela HAM berbasis komunitas yang tidak dapat di-capture oleh media. Kemudian bentuk serangan lainnya yang eh, terus naik dalam beberapa waktu belakangan adalah kekerasan fisik dan juga intimidasi. Dalam 2 tahun terakhir kami mencatat bahwa ini terus meningkat dan aktor pemerintah, terutama polisi, merupakan pelaku utama dalam penyerangan terhadap pembela HAM yang melakukan kerja-kerja HAM. Kemudian sebelum adanya kekerasan fisik, seringkali intimidasi juga bermain di sini. Dia mencakup kadang-kadang ancaman pembunuhan, vilifikasi atau pembunuhan karakter, misalnya pembela HAM itu apabila dia perempuan misalnya disebut bahwa bukannya mengurus rumah tangga malah ikutan advokasi, ikutan protes dan sebagainya macamnya, dan itu memberikan dampak yang tidak hanya fisik tetapi juga psikis terhadap pembela HAM, dan ini terjadi di semua layer, baik secara langsung, secara offline ataupun juga secara online. Dan lagi-lagi anggota keluarga dari pembela HAM, dan terutama ini kami mencatat di kasus-kasus terkait perempuan pembela HAM, seringkali diincar apabila pembela HAM-nya semacam udah kebal gitu, tidak mempan untuk diintimidasi, dan mereka akan mencari anggota keluarga untuk diintimidasi juga. Untuk pelaku penyerangannya itu sendiri, Forum Asia mencatat bahwa aktor negara merupakan mayoritas dalam pelaku penyerangan terhadap pembela HAM di Asia dan juga Asia Tenggara dan juga Indonesia. Aktor non negara ada juga di sana, dan juga ada beberapa aktor yang tidak diketahui. Tapi satu hal yang penting untuk kita catat di sini adalah aktor non negara seringkali berkolaborasi atau berkolusi dengan aktor negara, dan tidak selalu dapat didokumentasikan dengan baik oleh masyarakat sipil ataupun oleh media. Karena mungkin contohnya kita melihat beberapa waktu lalu ada aksi penolakan tambang, misalnya di Jawa Timur. Polisi menangkap aktivis atau masyarakat yang menolak tambang di daerahnya dengan pasal anti komunis gitu. Dibilangnya dia ternyata ada spanduk komunis entah datang dari mana gitu. Nah, yang kita catat di situ dalam kasus seperti itu adalah aktor negara pelakunya. Tapi kita tahu bahwa yang diadvokasikan adalah penolakan kegiatan penambangan emas di daerahnya. Jadi banyak sekali saya rasa aktor-aktor non-negara yang bermain di belakang tetapi belum bisa didokumentasikan dengan baik oleh masyarakat sipil dan juga media. Dan itu mungkin juga menjadi PR bagi kita bersama. Bagaimana cara kita bisa benar-benar menyambungkan
aktor negara sebagai pelaku penyerangan terhadap pembela HAM ataupun komunitas yang memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk kelompok pembela HAM yang dalam ancaman, tadi kalau kita lihat untuk kasus perundungan secara hukum, itu pembela HAM pro demokrasi yang paling terdampak. Tapi secara umum, dari berbagai tipe penyerangan yang terjadi terhadap pembela HAM, kami mencatat bahwa perempuan pembela HAM itu merupakan kelompok paling rentan untuk mengalami serangan. Eh, karena adanya diskriminasi yang telah terjadi terhadap perempuan pembela HAM seringkali dikarenakan oleh budaya patriarkis yang masih banyak terjadi di negara-negara di Asia. Jadi saat pembela HAM mengadvokasikan sesuatu dan mereka mengalami ancaman, apabila identitas mereka adalah perempuan atau mungkin dari kelompok minoritas lainnya, terutama gender minority, mereka mengalami double discrimination gitu. Diskriminasinya menjadi double karena mereka secara identitas pun sudah terdiskriminasi dan apalagi saat mereka melakukan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, mereka akan menjadi target penyerangan yang lebih eh, lebih dalam gitu penyerangannya. Kemudian pembela HAM atas tanah, lingkungan dan juga indigenous peoples ini adalah grup yang kelompok pembela HAM yang kami coba cakup dalam satu kelompok karena kerja-kerjanya cukup mirip dan ini juga termasuk dalam kelompok yang paling rentan untuk mendapatkan penyerangan hak asasi manusia. Nah, terkait dengan isu yang dibahas terkait dengan kebebasan berekspresi, hak asasi yang terdampak ini termasuk juga dengan kerja-kerja pembela HAM apa sih yang sering kali diserang gitu. Kalau kita melihat dari jumlah kasusnya, ini kasus di Asia Tenggara, lagi-lagi ini kasus di Asia Tenggara, sekitar 80% lebih itu terkait dengan isu kebebasan berekspresi. Artinya saat masyarakat melakukan penolakan terhadap perebutan lahan misalnya, atau melakukan advokasi online di sosial media, eh, pembela HAM ataupun aktivis yang melakukan advokasi dan kerja-kerja HAM merupakan kelompok yang paling sering ditarget oleh pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan kita bisa lihat angkanya di sini 617. Dan kemudian hak asasi yang sering kali terdampak adalah hak atas kebebasan dan keamanan karena kita sering kali melihat bahwa bagaimana seseorang yang menyampaikan kebebasan berpendapat mereka di muka publik baik secara langsung ataupun secara online seringkali hak mereka atas kebebasan dan keamanan tercederai. Misalnya mereka jadi ditangkap atau mereka jadi diintimidasi dan sebagainya macamnya. Dan yang kemudian ada juga hak atas lingkungan yang sehat dan aman. Ini juga berkaitan erat dengan kerja-kerja dari pembela HAM yang bekerja di isu lingkungan. Forum Asia sendiri kami melakukan memiliki analisa yang kami upayakan untuk dipublish setiap tahunnya bekerja sama dengan Kontras tentang situasi pembela HAM di Asia dan kami juga memiliki bab khusus untuk perbandingan antara situasi pembela HAM di Asia dengan situasi pembela HAM dan pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, ini ada QR code, semoga bisa dilihat di layar. Nanti juga saya bisa kirimkan ke panitia filenya. Jadi kalau kita bisa lihat dari dokumentasi dan analisa yang dilakukan bersama antara Kontras dan Forum Asia, kami melihat polisi lagi-lagi itu adalah merupakan pelaku utama penyerangan terhadap pembela HAM dan pemerintah, swasta, TNI, Ormas dan orang tidak dikenal juga merupakan pelaku-pelaku lainnya. Untuk situasi di Indonesia sendiri, Kontras mencatat bersama dengan Forum Asia dalam riset ini mencatat bahwa ada 3 bentuk serangan yang terus meningkat. Yang pertama adalah brutalisme yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, terutama polisi. Dan ini juga terjadi dalam konteks lingkungan terutama.
apalagi saat isu lingkungannya itu udah semakin jauh dari Jakarta. Jadi kalau kawan-kawan bisa melihat patternnya gitu, polanya, mungkin kalau kasusnya terjadi di Jawa, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi bisa lebih terkontrol karena mungkin lebih dekat dengan media dan sebagainya macam gitu. Tapi semakin jauh gitu, kayak mungkin kita melihat ada beberapa waktu lalu juga kasus di salah satu pulau kecil di Sulawesi. Bagaimana karena akses media dan masyarakat sipil sangat sulit, itu memberikan peluang bagi aktor-aktor negara, terutama polisi ataupun militer, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap eh, masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat. Kemudian perundungan secara hukum atau judicial harassment juga merupakan salah satu pola yang makin sering digunakan, terutama Undang-Undang ITE atau eh, kasus pencemaran nama baik, dan yang terus meningkat dan kami rasa belum dapat didokumentasikan secara menyeluruh adalah serangan digital. Kita melihat bahwa sekarang sedikit-sedikit apabila eh, melakukan advokasi terhadap pemerintah, tiba-tiba WhatsApp-nya ada yang berusaha hack, berusaha diambil alih oleh orang lain, dan kita tidak tahu siapa itu pelakunya. Dan kita mencatat serangan digital ini akan terus-menerus semakin naik, gitu. Untuk kelompok pembela HAM yang mendapatkan serangan terbanyak di Indonesia, dokumentasi yang dilakukan oleh Kontras itu saya bisa bilang 90% mirip dengan Formasia, bahwa pembela HAM perempuan dan juga pembela HAM lingkungan merupakan dua kelompok yang paling eh, rentan terhadap serangan. Dan Kontras juga mencatat awak-awak media, terutama media-media independen yang berusaha mendokumentasikan apa yang terjadi di lapangan, seringkali menjadi korban penyerangan, atau mungkin dalam skala yang lebih besar. Mungkin kita masih ingat kasus yang terjadi di media narasi, di mana eh, banyak sekali stafnya yang smartphone-nya atau laptopnya mendapatkan serangan digital. Dan kemudian juga pembela HAM yang bekerja di isu-isu Papua, ini juga masih menjadi kelompok yang sangat rentan karena lagi-lagi adanya diskriminasi sistemik yang dilakukan oleh negara terhadap eh, kawan-kawan dari Papua. Untuk analisa terkait situasi di Indonesia sendiri, menurut analisa yang kami lakukan di Forum Asia, sebenarnya Indonesia sudah ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang efektif gitu. Apalagi di isu lingkungan. Kita masih ingat Indonesia punya pasal 66 dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, bahwa siapapun yang memperjuangkan lingkungan tidak dapat digugat ataupun baik secara perdata ataupun secara pidana. Cuman pada kenyataannya kita punya banyak pasal-pasal yang bagus tapi tidak dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Dan mungkin kalau dari kacamata Forum Asia sendiri, sebagai organisasi yang bekerja di isu di level regional dan internasional, kita juga berusaha membandingkan apa yang pemerintah lakukan di dalam negeri dan apa janji-janji pemerintah di level internasional. Sebagai contohnya adalah pemerintah Indonesia merupakan anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, eh, yang yang di mana ekspektasinya adalah ia menjadi contoh di dunia internasional bagaimana penerapan atau perlindungan hak asasi manusia yang baik di Indonesia, dan negara lain harus dapat contoh itu. Dan isu-isu seperti kayak penggunaan pasal 66, isu independensi peradilan, itu adalah sesuatu yang seringkali dibanggakan oleh pemerintah Indonesia di level internasional. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Pasal 66 sampai sekarang pun tidak bisa dapat digunakan secara efektif. Kita punya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM yang pada akhirnya hanya dapat memberikan rekomendasi atas kasus, tetapi tidak bisa menindak secara langsung. Dan kita juga punya regulasi terkait pembela HAM di level Komnas HAM, di level Komnas Perempuan. LPSK pun sudah berusaha untuk lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan, tetapi eh, isu hak asasi manusia atau perlindungan hak-hak masyarakat dan hak-hak individu itu masih terbatas di
level lembaga yang belum bisa melakukan tindakan langsung untuk memberikan perlindungan terhadap pembela HAM. Dan lagi-lagi masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terutama polisi, dalam kerja-kerja advokasi pembelaan advokasi manusia. Mungkin contoh yang bisa kita lihat juga bagaimana kasus di Sumatera Barat, kasusnya Afif, saat polisi tersebut bahkan nantangin kawan-kawan dari LBH Padang sebagai kuasa hukum dari korban. Jadi sebenarnya mungkin dari sisi kebijakan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi pemerintah sendiri pun tidak berusaha untuk mempopulerkan atau memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum bagaimana harusnya mereka menggunakan perspektif hak asasi manusia atau dengan instrumen-instrumen yang sudah ada dalam melakukan kerja-kerja mereka sebagai aparat penegak hukum. Kemudian ada satu lagi yang mungkin cukup menarik bagi kawan-kawan semua, bahwa Indonesia juga merupakan negara yang meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan di bulan Maret kemarin, Maret 2024, ada yang namanya Koven review terhadap implementasi Indonesia dalam isu hak sipil dan politik. Dan di sana ada beberapa rekomendasi, misalnya terkait dengan isu Papua, isu kebebasan berekspresi, yang disampaikan oleh ahli-ahli dari internasional dan juga negara-negara lain, bagaimana Indonesia seharusnya menanggapi atau menjalankan rekomendasi dari mereka agar memiliki ekosistem terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia. Tapi sayangnya lagi-lagi biasanya di konteks seperti itu di diskusi level internasional, pemerintah Indonesia biasanya akan mengatakan baik menjalankan rekomendasinya, tetapi lagi-lagi di level lokal penerapannya tidak seperti yang kita harapkan. Dan ini juga terkait dengan hal ini menjadi penting bahwa bagaimana kawan-kawan misalnya di Yayasan Sri Kandi Lestari dan juga masyarakat di level akar rumput gitu, kerjasama dengan koalisi masyarakat sipil di level nasional, lalu kita bawa isunya ke level regional dan level internasional untuk membuktikan bahwa ini yang dijanjikan oleh pemerintah, tetapi yang di lapangan yang terjadi seperti ini, untuk memberikan pressure yang lebih besar terhadap pemerintah agar mereka dapat memberikan perlindungan HAM yang lebih baik lagi gitu bagi warga negaranya. Jadi mungkin dari kegiatan ini kita bisa mencari peluang-peluang bagaimana kita bisa membawa isu di level Sumatera Utara ke level internasional juga gitu, dan Forum Asia bisa menjadi jembatan untuk memberikan dukungan yang lebih banyak kepada koalisi masyarakat sipil di level Sumatera Utara dan juga pembela lingkungan di Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Yayasan Sri Kandi Lestari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini, dan kalau saya bisa, masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau apabila ada pertanyaan, saya akan untuk menjawabnya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan Sri Kandi Lestari atas undangannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Benny atas pemaparan yang sangat luar biasa. Informasi yang hari ini kami terima bisa menjadi salah satu sumber informasi yang membantu kami untuk gerakan-gerakan akar rumput yang ada di daerah. Terima kasih banyak Mas Benny. Terima kasih. Teman-teman yang ada di sini adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan kuat yang bergerak di isu pembela hak asasi manusia, memperjuangkan lingkungan hidup mereka, memperjuangkan ruang hidup mereka, dan hari ini akan membicarakan gimana sih kondisi yang sebenarnya terjadi kepada teman-teman di akar rumput di Sumatera Utara khususnya. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan, dan terutama terima kasih kepada Yayasan Sri Kandi Lestari. Saya dari Perempuan Aman, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jadi perempuan itu adalah singkatan dari Persekutuan Perempuan Adat Nusantara. Kami Perempuan Aman adalah organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, di mana kerja-kerja Perempuan Aman fokus kepada isu perempuan adat dalam menuntut haknya. Jadi di masyarakat adat itu ada laki-laki, ada perempuan, ada pemuda, ada disabilitas juga, ada anak-anak. Nah, Perempuan Aman khusus bicara bagaimana perempuan adat dalam menuntut haknya. Sebelum saya fokus kepada tema kita hari ini, mungkin saya mau memperkenalkan siapa perempuan adat. Banyak di Sumatera Utara terutama itu seperti menanyakan apa itu perempuan adat. Adat apa yang dia bawa? Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan kawan-kawan, bukan hanya di Sumatera Utara, tapi hampir di seluruh 7 region di Indonesia, di Nusantara. Perempuan Aman bergerak menjadi rumah bagi perempuan adat di 7 region. Ada region Sumatera, region Jawa, region Bali, Nusa Tenggara, region Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Papua. Di sini bisa ditampilkan, Dek, ini slide-nya. Ya, saya minta waktu mungkin nggak begitu panjang karena kampung tengah kita sudah memanggil ya, waktu sudah terlalu lama. Jadi saya hanya punya waktu 20 menit saya bisa menyelesaikan apa yang mau saya sampaikan sebagai perempuan adat. Nah, perempuan adat adalah perempuan yang memiliki peran dan fungsi yang menjaga kedaulatan hidup atas wilayah hidupnya berdasarkan asal-usul leluhurnya di atas wilayah adat, di atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial dan budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga yang mengelola keberlangsungan kehidupannya. Di dalam Perempuan Aman memiliki misi bahwasannya perempuan adat berdaulat atas dirinya, kehidupannya, wilayah hidupnya, masyarakat, negara dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adat yang setara, berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Tentu situasi perempuan adat terutama di Sumatera Utara hari ini sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kami perempuan adat mulai dari komunitas adat sendiri atau dari kampung sendiri, kami mengalami diskriminasi yang cukup sudah berlangsung terlalu lama, karena memang sistem patriarki yang memang di Sumatera Utara, terutama di komunitas masyarakat adat ini masih menganut sistem patriarki. Jadi begitu perempuan adat mulai melakukan bagaimana dia mau berpendapat, mau berekspresi, itu selalu menjadi tantangan besar bagi perempuan adat, di mana di komunitas adat sendiri banyak penolakan-penolakan, baik itu dari kelembagaan adat maupun para tetua-tetua adat. Namun perempuan adat tidak berhenti, meskipun di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan itu perempuan adat selalu dibatasi. Di dalam ruang pengambilan keputusan di kelembagaan adat, perempuan adat hanya sebagai penyedia makanan dan minuman, dan ini yang menjadikan perempuan adat selama ini dinilai oleh masyarakat di luar komunitas adat, perempuan adat adalah orang-orang yang primitif. Perempuan adat itu tidak pernah mengetahui ilmu pengetahuan, karena terus terang di Perempuan Aman sendiri tingkat sosial baik pendidikan itu tidak dibutuhkan. Menurut kami perempuan adat, ilmu pengetahuan secara formal itu hanyalah sebatas identitas,
yang menunjukkan kita memiliki ilmu pengetahuan. Tapi di dalam komunitas adat, bagi perempuan, ilmu pengetahuan bagaimana dia cara menanam, bagaimana dia cara memilih benih untuk menanam, bagaimana dia melihat iklim yang tentunya kalau misalnya kalau bulan ini kami menanam, nanti hasilnya akan baik. Kalau di musim penghujan kita menanam, ini nanti hasilnya akan tidak baik. Ini menurut kami pengetahuan-pengetahuan yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang ada pendidikan ilmu formalnya. Dan di perempuan adat, ilmu bagaimana menenun, bagaimana membuat benang dengan bahan alam, bagaimana menganyam, itu semuanya adalah pengetahuan perempuan adat yang sampai hari ini kami tuntut agar ini diakui oleh negara dan masyarakat di luar masyarakat adat. Hari ini juga dari mulai masa COVID-19 kemarin, kami perempuan adat mengalami cukup keras perlawanan terhadap negara, terhadap korporasi yang ingin menguasai wilayah adat kami tanpa melihat apa sebenarnya kebutuhan masyarakat adat, terutama yang mendapat dampak besar dari okupasi, eksploitasi, dari perampasan wilayah adat secara sepihak oleh negara. Ini sangat berdampak bagi perempuan adat, di mana hutan sebagai ruang hidup perempuan adat, di mana bagi kami perempuan adat, hutan, tanah, wilayah adat itulah hidup kami. Di hutan adat, disitulah supermarket bagi perempuan adat, di mana bahan makanan, sayuran, bahan anyaman, segala macam ikan itu bisa kami dapatkan. Begitu juga dengan tanah adat, di mana kami bisa mengekspresikan dengan mengajari kepada anak-anak kami untuk bisa melihat situasi bagaimana menanam, bagaimana iklim yang seperti apa yang bisa menghasilkan tanaman secara baik dengan panen yang baik. Tapi hari ini wilayah adat kami sedang diporak-porandakan. Mulai dari Tanah Batak, perempuan adat di Tanah Batak sedang berjuang melawan PT TPL. Di Langkat, dari mulai tahun 2020 di mana COVID-19 secara masif pemerintah melakukan perampasan wilayah adat. Dan kemarin hari Kamis tepatnya, kembali pemerintah melakukan lebih memihak kepada korporasi tanpa melihat situasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh perempuan adat, terutama masyarakat adat. Jadi di sini perempuan adat sangat mengalami diskriminasi yang berlapis, baik itu di komunitas adat maupun di negara. Kami merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara kepada kami. Di sini kami menyampaikan kepada kawan-kawan situasi kami mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang sedang juga mengalami diskriminasi, tapi perempuan adat mengalami diskriminasi yang cukup berlapis, sehingga setiap kami melangkah, setiap kami melakukan komunikasi baik dengan pemerintah, itu sering dilihat. Kami ditanya, bagaimana identitas kalian, legalkah? Tapi melalui organisasi perempuan aman kami memulai mendata, memulai dari kampung, mendata warga kami melalui pendataan SDGs, melalui pendataan asesmen ekonomi. Kami mulai mendorong SK pengakuan keberadaan masyarakat adat di Sumatera Utara, terutama di desa-desa di mana masyarakat adat berada di
desa tersebut. Dan alhamdulillah memang tahun 2020 kami mendorong perempuan adat secara keras berjuang mendorong kampungnya agar menerima, mendapatkan pengakuan, dan akhirnya ada beberapa kampung terutama di wilayah adat rakyat penunggu itu mendapatkan SK pengakuan keberadaan masyarakat adat rakyat penunggu di Desa Patumba, Sigara-gara, Desa Amplas, Desa Percut, Saintis, dan Desa Tumpatan Nipung. 5 kampung ini diakui, namun itu tidak cukup kekuatan bagi kami surat pengakuan, dan beberapa kampung akhirnya diokupasi untuk dilangkat untuk pembangunan pabrik gula, di Deli Serdang untuk pembangunan proyek nasional Deli Megapolitan atau kota satelit yang semuanya dilakukan oleh pemerintah. Dan ini kemanapun kami mengadu tidak pernah dianggap. Suara perempuan selalu dianggap remeh-temeh. Dari itu kami melalui organisasi Perempuan Aman dan mengajak kawan-kawan untuk saling bergandeng tangan. Mari bantu kami sebagai perempuan adat. Teknologi menjadi tempat di mana media, di mana ada WA, Facebook, kami bisa menyampaikan. Namun lagi-lagi apabila kami menyampaikan secara jor-joran melalui media, kami memiliki tantangan, ancaman-ancaman terjadi. Saya menyontohkan diri saya, begitu saya bersuara di Sumatera Utara, rumah saya mulai diintai oleh, saya nggak tahu dari mana atau apakah itu dari korporasi, karena saat ini wilayah adat saya sedang terancam pembangunan proyek Deli Megapolitan. Tapi saya bersuara keras, dan ada beberapa wilayah adat, akan ada 11 wilayah adat yang akan dijadikan wilayah proyek Deli Megapolitan tersebar di Kabupaten Deli Serdang. Nah, upaya-upaya selalu kami lakukan. Namun sampai hari ini lagi-lagi wilayah adat kami kemarin, karena pemerintah lebih memihak kepada korporasi tanpa melihat kebutuhan masyarakat, kami lagi-lagi terancam kehilangan wilayah adat dan ruang hidup kami sebagai perempuan adat. Mungkin kalau saya cerita emosi tentunya akan menjadi bagi saya luka yang cukup dalam bagi kami sebagai perempuan adat. Tapi di sini saya akan menyampaikan melalui video dari mulai kami mendapatkan intimidasi, diskriminasi, kekerasan yang kami hadapi. Mungkin dari video ini nanti kami berharap kawan-kawan bisa bersama kami, terutama tadi kami berdiskusi dengan Kak Mimi, dan alhamdulillah Sri Kandi Lestari selalu bersama kami mendukung gerakan perempuan adat, karena memang gerakan kita sama, meskipun saat ini juga Sri Kandi Lestari sedang mendampingi kawan-kawan yang di saat ini Sri Kandi Lestari sedang mendampingi kawan-kawan yang ada di Pangkalan Susu. Saya sangat empati karena apa yang mereka rasakan hari ini kami juga merasakan. Jadi selain Sri Kandi Lestari, dari komunitas atau dari LSM NGO yang hadir hari ini, mari kita bersama-sama bantu kami bagaimana bisa mencari solusi sebenarnya, bagaimana agar perempuan adat juga bisa diakui di negara ini, terutama di daerah Sumatera Utara. Kami minta waktu kawan-kawan untuk bisa melihat film ini. Nanti satu persatu akan saya jelaskan sedikit sehingga kawan-kawan bisa mengetahui sebenarnya kondisi perempuan adat hari ini.
merupakan perempuan yang berasal dari dengan orientasi seksual yang beragam, ekspresi gender yang beragam, dan karakteristik seks yang beragam. Kita harus mengakui bahwasanya manusia ini sangat kompleks dan juga sangat luas itu, termasuk individu yang disebut dengan perempuan. Nah, ada perempuan-perempuan yang berasal dari keberagaman subjektif yang saya sebutkan tadi. Saya ulang bahwasanya perempuan dengan keberagaman subjektif merupakan perempuan dengan orientasi seksual yang beragam, dengan identitas gender yang beragam, dengan ekspresi yang beragam dan karakteristik seks yang beragam. Nah, perempuan yang seperti itu gimana sih? Nah, beberapa hal ada saya memetakan. Ada perempuan LGBTQ. Perempuan LGBTQ itu disebut sebagai perempuan lesbian, biseksual, dan queer. Kemudian ada transpuan. Kalau transpuan ini kita sering menyebut dalam bahasa umumnya itu waria. Mereka itu adalah terlahir dengan konstruksi sosial sebagai laki-laki, tapi mereka mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Kemudian ada juga transmen. Transmen ini adalah individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki namun diperempuankan oleh konstruk sosial yang ada. Kemudian ada perempuan maskulin, ada perempuan interseks. Kita mengetahui bahwasanya setiap identitas gender yang diakui oleh masyarakat itu sejauh ini hanya ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Bicara tentang perempuan, saya di sini berbicara dalam ruang lingkup perempuan sendiri dengan keberagaman segi SC tadi. Kita mulai dari yang namanya ekspresi. Di dalam konstruksi masyarakat, perempuan itu harus feminin. Perempuan itu lemah lembut. Perempuan itu kerjanya di dapur, harus bisa masak, pandai berdandan dan lain-lain sejenisnya. Ketika ada perempuan yang tidak sesuai dengan konstruk yang telah dibentuk di dalam masyarakat itu, maka mereka bakalan mendapat pembatasan, mereka bakalan mendapatkan kekerasan, bahkan hingga sampai pada perebutan ruang-ruang terhadap layanan publik. Nah, jika kita bertanya, biasanya pembatasan berekspresi dan berpendapat yang dialami teman-teman perempuan yang berasal dari keberagaman sugesti ini kerap terjadi di mana? Itu sering terjadi di keluarga, sering juga terjadi di lingkungan kerja, di lingkungan pendidikan, di layanan publik, dan juga di tempat-tempat umum. Misalnya, itu kalau di lingkungan kerja tidak sedikit teman-teman perempuan hanya karena orientasi seksualnya tidak sesuai dengan garis konstruk dalam masyarakat yang disebut dengan heteronormatif, banyak yang dipecat. Mereka dipecat. Apa itu namanya? Itu pembatasan berekspresi, gitu. Secara langsung mereka mendapat yang namanya kekerasan berbasis ekonomi. Kemudian ada juga yang namanya pengusiran. Tidak sedikit teman-teman yang berasal dari keberagaman sugesti tadi, banyak yang diusir dari rumah, dari kontrakan, dari kos-kosongnya. Dia nggak melakukan kejahatan, keributan atau apapun, tapi hanya karena diketahui, oh dia perempuan yang nggak sesuai dengan konstruk yang tertulis dalam masyarakat nih, gitu. Oh dia berpenampilan maskulin, padahal seharusnya perempuan itu feminin. Oh dia ini orientasi seksualnya berbeda, nggak sesuai dengan heteronormatif yang udah kita anut dalam masyarakat. Itu sering terjadi pengusiran, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan misalnya kontrakan atau kos-kosan. Kemudian perundungan, ini juga sering terjadi, perundungan di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah ataupun bahkan dalam instansi-instansi pemerintahan. Persekusi juga sering teman-teman dapatkan. Mereka dilarang untuk bersindikat dan berkumpul. Ada begitu banyak kasus yang telah dipetakan atau diasesmen oleh Cangkangkor sendiri. Beberapa kelompok-kelompok teman-teman yang mungkin berkumpul dan berserikat itu dipersekusi oleh Kepling, dipersekusi oleh kepala daerah setempat atau masyarakat gitu, hingga sampai pada pemukulan. Kemudian ada lagi jenis lain itu upaya korektif. Upaya korektif ini seperti apa sih? Nah, upaya korektif itu adalah tindakan untuk dalam bahasa masyarakat awam itu untuk mengembalikan teman-teman perempuan yang dinilai tidak sesuai dengan konstruk masyarakat tadi untuk kembali kepada ruang lingkup konstruk tersebut. Misalnya perempuan yang berekspresi maskulin itu mengalami tindakan-tindakan korektif supaya dia kembali
Misalnya dipaksa pakai jilbab atau apa namanya, dipaksa untuk segera menikah atau diruqyah atau bahkan sampai dikurung di dalam kamar selama dengan waktu yang sangat panjang, dipaksa untuk pakai pakaian yang feminin gitu. Nah, itu adalah upaya-upaya pembatasan berekspresi tadi yang dialami oleh teman-teman perempuan dengan keberagaman spesies. Itu sering mereka terima baik di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan publik lainnya gitu. Kemudian pembatasan yang mereka alami itu tidak hanya sampai pada praktik-praktik yang seperti ini juga kerap sampai pada tahap pembunuhan gitu. Kita sangat mengetahui bahwa masyarakat saat ini bertumbuh dan berkembang di dalam budaya patriarki, di mana peran-peran gender itu sudah dilekatkan kepada perempuan. Perempuan itu harus berpasangan dengan laki-laki, perempuan itu harus feminin, perempuan itu tidak boleh seperti ini, perempuan itu tidak boleh seperti ini. Jadi ketika ada perempuan yang keluar dari jalur konstruksi sosial yang sudah dibentuk itu dianggap menyimpang atau menyalahi aturan. Pada akhirnya terjadilah kekerasan, terjadilah pembunuhan, terjadilah penyiksaan. Nah, untuk berbicara tentang beberapa kasus diskriminasi, kasus pembatasan berekspresi dan pembatasan pendapat yang pernah dialami, ada beberapa teman-teman yang pernah cenderung wawancarai. Di sini saya menuliskan di laptop saya gitu beberapa pernyataan dari teman-teman, beberapa pengakuan dari teman-teman yang pernah menjadi korban. Ada inisialnya S, dia seorang transpuan. Disebutkannya bahwa saya berkali-kali dipukuli pakai balok, ditendang, dicambuk pakai tali pinggang, dan dicemplungin ke sumur dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Nah, itu dialami seorang individu manusia mengalami kekerasan tersebut hanya karena dia seorang transpuan, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia melakukan kejahatan atau melanggar hak asasi manusia lainnya, bukan. Hanya karena dia seorang transpuan, dia dipukul berkali-kali, ditendang, dicambuk, dicemplungin ke sumur dengan posisi kepala dan kaki di atas. Kemudian pengakuan juga dari salah satu korban namanya R. R ini adalah dia juga berasal dari LGBTQ atau dalam grup lesbian bisexual queer. Pernyataannya, saya dipukuli sampai memar, disebut sakit jiwa, rambut saya dipotong secara paksa, dan saya terpaksa harus resign dari kerjaan karena saya mengalami perundungan di sana. Itu. Kemudian ada lagi namanya A, dia juga seorang LGBTQ. Apa katanya? Aku dicekik dan kepalaku dibenturkan di dinding. Aku dikurung di dalam kamar mandi dan diruqyah. Pada akhirnya aku memilih kabur dari rumah. Ada lagi F, V. Katanya aku dirundung dalam lingkungan kampus, dosen-dosen mencercaku. Aku di-outing pada seluruh program studi di kampus. Di-outing ini di dalam arti identitas dia sebagai seorang LGBTQ atau orientasi seksual dia itu diumumkan ke prodi-prodi lain atau ke program studi yang lain di kampusnya, hingga pada akhirnya dia mengalami perundungan, bullying. Nah, karena gak tahan, aku berhenti kuliah. Aku juga sempat melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itu. Ada lagi nih R ini TM. Nah, TM ini transmen. Transmen merupakan seseorang yang aku sebutkan tadi, dia terlahir dengan seks biologisnya itu betina atau dalam konstruksi masyarakat dia diidentifikasi gendernya sebagai perempuan, tapi secara sadar kemudian dia mengakui dirinya aku laki-laki. Nah, di sini apa salah satu penjelasannya? Aku dipecat dari kerjaan. Saat mencari tempat kerja yang baru, jujur saja aku sangat kesulitan karena ekspresiku yang maskulin. Dan ketika aku pindah kos, ibu kosnya juga melakukan penolakan sambil melontarkan kalimat-kalimat kebencian kepada aku. Nah, itu cuma beberapa yang aku rangkum di sini, teman-teman. Ada
lebih. Itu sering terjadi dialami oleh teman-teman yang berasal dari keberagaman segi Asia. Dampaknya apa ke mereka? Dampaknya itu kekerasan semakin meningkat. Ketika perilaku-perilaku praktik-praktik pembatasan berekspresi dan berpendapat seperti itu dilanggengkan, maka kekerasan ke mereka pun juga semakin meningkat. Nikita yang tadinya nggak peduli lah, biarlah mereka gitu mereka adalah manusia perempuan gitu. Tapi ketika Nikita melihat lingkungannya melakukan hal seperti itu, pembatasan seperti itu, ya bisa itu mempengaruhi orang lain, kita juga bisa menjadi pelaku gitu. Pada akhirnya kekerasan itu terus meningkat. Kemudian kemiskinan, tidak sedikit yang putus sekolah hanya karena dia nggak tahan mengalami perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolahnya. Tidak sedikit teman-teman perempuan dari keberagaman segi Asia mengalami pemecatan atau dipersulit untuk bekerja. Pada akhirnya apa? Kemiskinan struktural. Miskin, kesulitan mencari makan, berkepanjangan berputar di situ. Kemudian pendidikan rendah, betul. Ketika lembaga-lembaga pendidikan tidak inklusi, melakukan kekerasan, melakukan pembatasan berekspresi, perundingan, pembulian kepada teman-teman beragama perempuan dengan beragama segi Asia, apa mereka nggak mau berada di lingkungan sekolah? Padahal seharusnya lembaga pendidikan itu menjadi lembaga yang inklusi, terbuka kepada semua kalangan. Tapi dengan adanya hal-hal seperti itu, banyak yang nggak mau sekolah, pada akhirnya terjadilah pendidikan rendah. Apalagi akses ke terhadap layanan publik sulit. Ini banyak sekali dialami oleh teman-teman juga. Ketika mereka misalnya mengakses layanan kesehatan, KTP-nya diperlihatkan. Kok di sini jenis tertulisnya laki-laki dirimu, ekspresi di sini kau penampilan itu oke, tapi kok kau kayak gini penampilanmu? Aduh, nggak bisa. Apa hubungannya akses layanan kesehatan dengan ekspresi dia gitu? Atau enggak dia di KTP-nya perempuan, tapi pas datang dia mau berobat dia nih ekspresinya maskulin. Nggak bisa. Tuh apa ini nggak sesuai apanya penampilan, atau memang mungkin ada juga beberapa yang diterima untuk diakses dengan mudah, tapi bakalan mengalami ujaran-ujaran kebencian gitu. Itu sangat banyak sering terjadi. Akses layanan publik itu sulit didapatkan, mulai dari layanan kesehatan hingga sampai pada layanan-layanan lainnya yang menjadi haknya untuk sebagai warga negara. Nah, teman-teman, tingginya banyak orang membenarkan perilaku-perilaku pembatasan berekspresi dan berpendapat tadi dengan dalih nggak sesuai dengan norma, nggak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, dengan nilai adat dan budaya. Padahal undang-undang sebenarnya juga sebagai warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Cuman sayangnya saat ini undang-undang juga masih belum mengakomodir dengan sepenuhnya. Bahkan ada begitu banyak bercipung di luar sana undang-undang yang sangat diskriminatif kepada teman-teman perempuan dengan keberagaman segi Asia. Langgeng dan mengular. Saat ini sebenarnya Cakap Queer tergabung sama waktunya bakalan dilantik. Di situ juga prolegnas yang baru juga bakalan mulai dibuka. Nah, kita sedang berupaya bagaimana rancangan undang-undang penghapusan diskriminasi yang komprehensif itu bisa naik gitu. Karena kita nggak melihat bahwasanya undang-undang hak asasi manusia mengakomodir isu-isu kelompok rentan, termasuk kelompok perempuan dengan keberagaman segi Asia tadi. Sejauh ini orang adat pun itu memang ada perlindungannya, tapi mereka itu belum terkategorikan sebagai salah satu kelompok rentan gitu. Nah, itu kita dalam undang-undang ini kita berupaya bagaimana kelompok rentan itu benar-benar terakomodir secara menyeluruh di dalam satu RUU. Nah, RUU ini sebenarnya diinisiasi oleh KAI yang terdiri dari 46 anggota organisasi, lembaga, komunitas, individu, kelompok rentan yang berasal
berbagai Indonesia gitu. Kita sedang memperjuangkan RUU penghapusan diskriminasi ini gitu untuk menjawab masalah-masalah pembatasan berekspresi dan berpendapat yang sedang dialami oleh teman-teman kelompok rentan, termasuk yang saat ini aku bicarakan teman-teman perempuan yang berasal dari kelompok keberagaman gender dan seksualitas. Harapannya ini bisa bisa kita sama-sama majukan. Sebenarnya kami juga sudah melakukan audiensi dengan beberapa perangkat pemerintahan. Kemarin di Jakarta kami mendatangi Kemenkumham, terus juga BPHN, Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan beberapa politikus lainnya juga. Karena meskipun memang kita sangat dengan orang-orang di jajaran politik ini, tapi harus jujuran kita juga sangat butuh untuk mendorong adanya RUU ini gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya sekilas tentang apa yang dialami oleh teman-teman perempuan keberagaman SOGIEC. Saya harap kita di sini menjadi ruang yang aman, menjadi perpanjangan tangan di luar sana, sehingga kita tidak menjadi pelaku, bahkan kalau bisa kita menjadi rekan atau sekutu atau allies yang melindungi, membersamai teman-teman perempuan atau secara keseluruhan teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lucia. Jadi ini kita melihat dari POV lain, kerentanan lain, cara berekspresi yang lain gitu. POV yang lain dimana ternyata kita ambil dari satu sisi ternyata masih terjadi diskriminasi gitu. Di sisi lain juga masih terjadi diskriminasi dan ternyata kerentanan itu bertumpang tindih, apalagi untuk teman-teman yang dalam SOGIEC gitu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa kondisi yang masih sangat heteronormatif dalam kondisi bermasyarakat kita saat ini sangat mempengaruhi bagaimana situasi sosial, bagaimana kita memandang rekan-rekan yang lain gitu. Padahal sebenarnya secara sains pun ya keberagaman itu memang ada gitu. Dan aku pikir ini akan menjadi suatu hal yang baru yang perlu kita bicarakan bersama-sama, kita perlu rasionalkan bersama-sama bahwa keberagaman itu memang ada gitu. Jadi aku berharap juga bahwa tadi bergabung dengan koalisi kelompok rentan ya kayak koalisi kelompok rentan anti diskriminasi ya, semoga nanti di prolegnas selanjutnya bisa tembus gitu loh, karena pemerintah selalu banyak membuat kebijakan-kebijakan yang masih sangat diskriminatif, membuat kebijakan-kebijakan yang masih sangat tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal kalau kawan-kawan lihat, ibu-ibu dan kakak-kakak yang ada di sini itu adalah masyarakat yang membicarakan kerentanan, yang sebenarnya kerentanan itu ada di dalam masyarakat, tapi ternyata pemerintah bahkan hingga detik ini belum mengakomodir masyarakat kelompok rentan, dan ada pun kebijakan yang semisalnya mendukung ternyata ya belum tereksplorasi dengan baik, belum terimplementasikan dengan baik begitu. Semuanya harapannya setelah makan masih ada semangat ya untuk melanjutkan rangkaian perdiskusian kita yang tadi sempat tertunda untuk makan siang terlebih dahulu. Mungkin mengingat waktu dan untuk mempersingkat waktu, aku ingin langsung mempersilahkan Kak Nurni Sulaiman dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia untuk menyampaikan bagaimana pembatasan ruang berekspresi dari perspektif jurnalis perempuan. Saya persilakan. Terima kasih. Mana deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Udah nggak ada suaranya. Oke, perkenalkan saya Nurni Sulaiman, Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumatera Utara. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI. FJPI sekarang sudah ada 16 cabang di Indonesia, dari Aceh sampai Papua Barat dan Papua Barat Daya. Papua provinsi terbaru ya, provinsi ke-38 di Indonesia, Anak Bontot. Kita sudah ada di sana dan saya baru beberapa hari yang lalu kembali dari sana.
Menariknya JPI, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumatera ini yang biasa kita singkat dengan JPI, itu berakar berdirinya dari Sumatera Utara, dari Medan, Pak. Dikukuhkan pada 22 Desember 2007 bertepatan dengan Hari Ibu. Artinya usianya sudah 17 tahun, sedang mekar-mekarnya, sedang indah-indahnya ya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Kita sekarang sedang diincar, dicari-cari, bukan sombong sih ya. Jurnalis perempuan itu lagi perkumpulannya sedang tinggi-tingginya bekerja sama dengan baik dari kementerian atau kedutaan-kedutaan, juga NGO asing. Demikian. FJPI sendiri itu sesuai namanya ya, jurnalis perempuan, terdiri dari anggotanya lebih dari 300. Kalau di Sumut ada sekitar 60, di Indonesia lebih dari 300, itu semua jurnalis perempuan. Lalu medianya multi platform, dari cetak, online, radio, televisi, komplit ya, multimedia, multi platform. Demikian mungkin sekilas info. Kalau ada yang mau ditanya terkait itu, atau ada di sini jurnalis yang mau bergabung, jurnalis perempuan, silakan ya hubungin kami. Sudah di sebelah sudah ada ya. Dalam materi saya hari ini, bukan materi ya, pembahasan diskusi, itu ada 2 sorotan. Yang pertama, rancangan undang-undang penyiaran yang edisi Maret 2024, serta pembatasan penghalangan aktivitas kerja jurnalis yang dilakukan oleh oknum dan di Danlan Tamal di Sorong, Danlan Tamal 14 ya, benar, 14 di Sorong ya, baru-baru ini ketika kawan-kawan seperti yang saya sampaikan tadi dengan Pak Beni, ketika kawan-kawan meliput ke wilayah militer dan Tamal 14 di Sorong, mereka dihalangi, diancam, dan diintimidasi. Juga ada mereka meminta untuk menghapus foto-foto kawan-kawan yang ada di situ, seperti itu. Awalnya ada yang digodok DPR RI, beberapa pasal di dalamnya mengancam kebebasan pers. Belum ya. Satu di antara poin yang menjadi sorotan adalah pasal 50B ayat 2 huruf C yang memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Fotonya nanti kita akan kembali ke foto itu, foto pembuka. Adapun bunyi pasal tersebut yakni selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SIS memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. RUU penyiaran dikhawatirkan akan melemahkan Dewan Pers lewat pasal 8 dan pasal 42 yang memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Jadi organisasi pers itu merujuknya ke semua jurnalis, semua media itu merujuknya ke Dewan Pers. Dewan Pers itu kuasa tertinggi yang akan melindungi jurnalis, kerja-kerja jurnalis di daerah atau secara nasional. Jadi jika kita jurnalis terbentuk di pemberitaan di lapangan, maka sengketanya, jika ada sengketa pers itu akan mengerucut ke Dewan Pers. Maka Dewan Pers lah yang akan menyelesaikan sengketa jurnalistik itu. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 sudah ditegaskan soal kewenangan Dewan Pers. Karena hal itu masalah ini patut disikapi dengan serius. Kalangan jurnalis wajib menolak pengesahan rancangan undang-undang penyiaran yang berpotensi memberangus kebebasan pers. Kenapa berpotensi memberangus atau mengganggu kebebasan pers? Karena RUU penyiaran ini melarang investigasi jurnalistik. Saya liputan bola, tapi
waktu itu marak untuk mereka minta merdeka, Papua merdeka waktu itu. Jadi saya diadang pendemo, sepulang saya tuh kesana liputan bola, tapi terjerat terhadap pendemo yang sudah bakar ban. Jadi bus kami, saya jurnalis perempuan sendiri waktu itu di satu bus pemain bola ke Jayapura dan ke Wamena. Waktu itu kita Jayapura kunjungan kedua, pulangnya dihadang pendemo. Terus kami hampir korban tinggal nama juga. Tapi setelah sampai di Makassar itu ada 5 aparat yang meninggal pada saat itu. Pernah dengar nggak? Pernah baca tuh Cendrawasih Udara, Hujan Udara? Ya. Pada saat itu saya lewat di situ. Nah, kalau terlalu sedikit mungkin tinggal nama. Tapi saya nggak kapok ya. Kenapa? Karena kita waktu itu saya di Tribun Timur, foto saya di halaman depan dipakai Sumardi sedang mau menarik. Sumardi kiper, dulu pernah kiper kiper timnas ya. Lalu di foto Sumardi dipakai, itu kan eksklusif ya buat saya, karena saya dari luar Jayapura. Terus saya juga diwawancara oleh wartawan Tribun Timur pada saat itu, dan foto saya dan wajah saya dan juga naik di headline di halaman 1 pada saat itu. Nah, itulah yang mau dilarang. Padahal yang seperti ini yang paling sedap. Ibaratnya eksklusif investigasi itu kalau ada makanan di warung ini, warung yang punya Jakarta ini, yang the best, yang terbaik, itulah yang tak boleh dijual. Gimana coba? Yang terbaik dagangan mereka di sini yang paling enak itu kan pasti mahal ya, pasti sama kayak jurnalisme investigasi itu juga mahal, eksklusif juga. Itu yang dilarang. Nah, padahal itu hasil yang terbaik gitu loh dari sisi jurnalis. Itu yang dilarang. Makanya jangan sampai rancangan undang-undang itu diketok palu menjadi undang-undang. Itu yang saat ini kita kawal. Itu juga ke foto yang pertama tadi boleh. Nah, ini di sini makanya ada kata-kata. Ini kami waktu tanggal 21 Mei turun ke orasi di depan kantor DPRD untuk menolak rancangan undang-undang itu. Karena dia akan menghilangkan jurnalisme investigasi dan eksklusif berita-berita eksklusif. Itu kami nggak terima. Ini diantara kawan-kawan yang orasi ini dari IJTI ya, perempuan juga, dan banyak yang turun ini jurnalis perempuan. Kami waktu itu bergabung hampir seluruh organisasi pers di Sumatera Utara turun. Ini di sini ada kata-kata pemerintah kok takut diinvestigasi. RUU penyiaran kriminalisasi jurnalis. Iya betul. Karena kami dilarang memberikan hasil karya-karya kami yang terbaik, yang masterpiece akan dilarang gitu. Sekarang masih karena belum diketok palu menjadi undang-undang. Itulah yang kita kawal saat ini. Oke. Terus. Nah, itu RUU ini adalah ancaman kebebasan pers yang sangat serius. Maka jurnalis, kami waktu itu saya termasuk FJPI yang ikut orasi, tergabung dalam jurnalis anti pembungkaman atau JAP, mengajak semua pihak, khususnya kalangan jurnalis di Sumut, untuk sama-sama bergerak mendesak pembatalan rancangan undang-undang penyiaran ini melalui aksi damai. Sesuai ya, ekspresi ini ada aksi damai lah. Kami nggak kayak waktu itu. Next. Nah, ini kenal ya siapa? Kita turun juga. Jadi kita nggak diem. FJPI ikut aktif juga mengawal rancangan undang-undang penyiaran. Ini sampai ditanggapi Komnas Perempuan. Mungkin banyak yang kenal Bang Ferianto Sitohan ya di sini, udah familiar, udah dikenal. Ancaman kebebasan pers berpendapat dan berekspresi serta berpotensi menambah kebijakan diskriminatif berbasis gender. Gender kena juga, disabilitas kena juga, dan kelompok minoritas. Jangan salah, jangan kira ini hanya kena ke jurnalis ya. Konten kreator, di sini ada konten kreator. Ada konten kreator
yang buat konten di YouTube atau YouTube pribadi itu bisa kena juga, bukan hanya jurnalis, jadi luas loh itu yang akan kena kalau berita eksklusif yang akan dijadikan target. Kita masih ada kawan saya, adik kita yang akan ini, saya mungkin tidak terlalu panjang. Komisioner Priyanto Sitohang mengatakan bahwa isi dan konten siaran yang mengandung kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan sebagaimana tertera pada RUU Penyiaran bisa memunculkan standar ganda dan akan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, terutama perempuan yang dalam masyarakat patriarki dikonstruksikan sebagai penjaga moral. Nah, hati-hati ya, bukan hanya yang eksklusif itu, tapi ada siaran yang mengandung kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan. Kita kalau nanti posting kita bukan jurus perempuan saja, tapi kakak-kakak, ibu di sini pada saat memposting, misalnya liputan atau hasil bukan investigasi ya bahasanya, hasil lapangan yang dirangkum menjadi berita dan diposting di web atau di YouTube-nya, itu juga bisa kena kalau misalnya agak melenceng nih bahasa atau videonya gitu. Jadi luas sekali RUU Penyiaran ini dengan pembatasan kita nantinya gitu. Sekarang masih rancangan undang-undang. DPR RI itu sebelum akhir masa periode mereka 30 September 2024 mereka akan mengetuk itu rancangan undang-undang. Maka saya mengajak kita semua mengawal RUU Penyiaran yang edisi Maret 2024. Padahal di Komisi 1 itu ada Kak Mutia Hafid loh. Tapi ya dia yang mengetuk juga gitu. Jadi yang akan gitu mengetuk dan mengizinkan untuk itu lolos. Yaitu salah satu kecewa atau rasa prihatin juga gitu. Ada di situ jurnalis senior, kalau dibilang lebih spesifik lagi jurnalis perempuan senior yang berpengalaman, yang terjun ke politik, tapi dia kayak rasanya belum mewakili suara kita ya kan, yang ini gender. Iya. Nah, ketentuan ini memperkecil ruang demokrasi dan diskriminatif terhadap kelompok rentan yang kontradiktif dengan semangat untuk melindungi kelompok rentan. Kita di sini rata-rata melindungi kelompok rentan ya, melindungi minoritas. Nah, itu juga nanti akan terimbas kalau diketuk undang-undangnya. Sejauh mana aturan ini menjangkau platform digital ini juga bisa berpeluang mengkriminalisasi perempuan pembela HAM, masuk ya perempuan pembela HAM, atau akun-akun lembaga layanan pendamping atau influencer kritis. Ada yang influencer sini? Ada ya? Yang kritis lagi. Ini sebelah saya ini pasti kritis ini, dijamin ya kan? Iya, yang mengekspresikan pendapatnya terkait isu HAM, hak asasi perempuan di platform YouTube atau media sosial lainnya. Bukan hanya YouTube, platform media sosial. Itu semua terpantau, termasuk WhatsApp. WhatsApp itu kan media sosial juga ya, maksudnya media mainstream lah sekarang. Dia menjadi arus utama untuk komunikasi, iya kan? Yang terbesar mungkin saat ini. Nggak tahu ya kalau Starlink masih. Ini next foto. Ini masih foto waktu di sana ya. Itu ada teman kita dari Tribun juga. Terus ramai tuh dari TV, komplit ini bergabung pada saat itu. Nah, ini dari ketua umum kami. Mengapa kita harus waspada? Itu salah satunya yang di atas tadi. Dari istilah eksklusif itu aneh. Pasal ini harus ditolak. Ini kata Uni Lubis, ketua umum kami. Karena membungkam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi. Jurnalisme investigasi justru harus didukung oleh semua pemangku kepentingan atas kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers. Turun ya, agak turun ke bawah. Next. Karena aspek kepentingan dan keselamatan publik yang sangat tinggi dalam liputan investigasi. Itu kata ketua umum kami.
Dari dalam negeri ada beberapa contoh kasus di luar. Ini saya ambil dari dalam negeri. Sejumlah peliputan investigasi yang dilakukan teman-teman jurnalis berhasil mengungkap sejumlah kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan publik. Reformasi 1998 antara lain hasil dari peliputan investigasi yang dilakukan jurnalis yang membongkar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN yang dilakukan rezim Orde Baru. Foto lagi, next. Nah, ini foto masih waktu turun di jalan ya di depan kantor DPRD saat untuk mengawal RUU penyiaran. Jadi itu RUU penyiaran itu bukan hanya permasalahan kami para jurnalis, tapi permasalahan kita bersama-sama, kita semua yang ada di sini lah khususnya. Para pembelaan. Itu ya yang tentang RUU investigasi. Kemudian kita masuk ke yang penghalangan liputan. Saya juga akan membacakan pendapat Ketua Umum kami, Uni Lubis, mengecam aksi dugaan pengancaman dan intimidasi oleh anggota TNI AL terhadap jurnalis, termasuk jurnalis perempuan yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik di Mako Lantamal 14, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya beberapa waktu lalu, sebenarnya beberapa hari lalu. Tindakan anggota TNI AL yang mengusir serta mengancam jurnalis telah merusak citra demokrasi di Indonesia, khususnya perlindungan dan jaminan ruang aman untuk jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Next. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nurni atas pemaparannya luar biasa. Tentu mungkin teman-teman di sini juga akan bareng-bareng untuk terus mengawal rancangan undang-undang penyiaran yang memang merugikan kita semua. Jangankan para jurnalis, kita melalui konten-konten sosial media kita aja, konten-konten pribadi kita mungkin juga akan bermasalah gitu. Dan sangat disayangkan kalau misalnya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, tentu kualitas informasi yang kita terima pun akan sangat berpengaruh gitu, karena pada akhirnya akan semakin gampang digodok oleh pemerintah, oleh pejabat atau pemangku yang punya kuasa untuk menyesuaikan informasi yang ingin disebarkan ke masyarakat. Jadi iya benar, kualitas informasi yang kita terima tentu akan menurun kalau misalnya larangan-larangan terkait hasil-hasil investigasi yang konkret, yang nyata dari lapangan itu tidak diperbolehkan untuk disiarkan gitu. Baiklah, mungkin selanjutnya parannya, mungkin aku ingin dari perdiskusian kita tadi pertama sampai sekarang mungkin persis seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa pelaku penyerangan terhadap para pejuang HAM, terhadap kelompok-kelompok rentan itu ya aparatur negara, pemerintah gitu, polisi, orang-orang yang punya jabatan, TNI, dan kloni-kloninya lah. Dan kita sebagai orang-orang kecil, gerakan-gerakan akar rumput, kelompok-kelompok rentan, kalau kita membiarkan hal tersebut terus-menerus dilakukan tanpa bersuara terhadap apa yang terjadi, bahkan dari platform-platform jurnalisme yang sebenarnya menjadi salah satu media yang harusnya membantu kita untuk bisa menyuarakan kondisi-kondisi kita saat ini, kerentanan kita itu, justru juga dikriminalisasi, didiskriminasi gitu lagi-lagi. Apalagi untuk teman-teman perempuan gitu. Jadi harapannya melalui perdiskusian ini setidak-tidaknya kawan-kawan sudah bisa melihat sedikit banyaknya bahwa oh begini ternyata kondisi negara kita sekarang, begini ternyata kondisi para pejuang HAM di Sumatera Utara, dan beginilah ternyata kondisi pemerintah kita melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan yang masih sangat diskriminatif, kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan mereka gitu. Sedangkan kita masyarakat kecil ya hanya bisa seperti ini. Tapi aku harap walaupun perdiskusian kecil kita ini tidak langsung terlihat hasilnya, aku harap ini menjadi satu kekuatan buat kita semuanya bisa bersama-sama untuk terus menyuarakan perjuangan-perjuangan